Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Nah, sebelumnya Advan tuh sukses banget penjualannya di Advan Soulmate ya, yang laku banget. Dan tentunya selain murah, laptop itu ternyata awet. Jujur ya, saya pakai 1,5 tahun nggak ada error atau rusak yang berarti. Kalian bisa komen di bawah nih, gimana nih pengalaman kalian pakai Advan yang seri murahnya. Nah, sekarang Advan ngeluarin juga nih seri murah yang lainnya lagi, yaitu ini. Advan Transformer ini tinggal nambah lagi 1 juta. Harganya ini cuma 3 juta aja. Dan secara spek sih ada peningkatan sedikit ya. Ini dia menggunakan CPU Intel Alder Lake N100. Kemudian dia RAM dan ROM-nya ini 4 GB dengan ROM-nya di 128 GB. Dan ini sudah menggunakan OS-nya adalah Windows 11 Home. Wow, lumayan juga sih ya di harga 3 juta rupiah. Dan ini tampilan boxnya seperti ini. Jarang-jarang nih harga 3 juta laptop yang bisa bekerja sama dengan Transformer atau yang lain, jarang ya. Cuma ini aja. Jadi ini cocok banget nih marketnya buat anak-anak yang masuk sekolah yang pengen laptop murah. Mungkin ini bisa jadi pilihannya. Oke, kita langsung aja bahas laptopnya. Gimana secara performa dan gimana secara desain, cakep atau tidak. Oke, kita langsung unboxing dulu. Baru kita sedikit review ala Gadget Max. Oke, kita sudah di meja unboxing. Ini ada tampilan boxnya ya. Advan Made to Inspire. Warnanya nggak ngikutin logo terbarunya gitu ya. Warna pink, tapi ini emang ngikutin secara temanya adalah Transformer warna abu-abu seperti ini dan ada warna hijau-hijaunya. Dan di bagian belakang tampilannya seperti ini. Udah kayak laptop gaming ya, padahal ini laptop yang terjangkau. Mungkin segmennya beda lah ini ya. Oke, wow, cakep banget ya. Jadi kalau di unboxing sama teman-teman yang suka Transformer pasti, wow, ada stiker seperti ini ya. Jarang-jarang nih laptop harga segini bisa ngasih eksklusif Transformer ya. Mantep nih Advan nih. Mungkin nanti laptop gamingnya bisa lah ya. Oke, kita taruh dulu laptopnya. Dan kita dapat buku panduan sama kartu garansi. Dan seperti biasa Advan masih ngasih garansi cuma setahun aja ya. Ya belum ngasih 2 tahun, 3 tahun belum ya. Mungkin nextnya Advan bisa nih ngasih garansi yang panjang. Terus di dalamnya kita dapat adapter charger yang sudah oke lah ya. Bentuknya seperti ini walaupun belum USB Type-C. Masih colokan inputnya seperti ini. Tapi ini udah oke lah ya. Untuk outputnya ini maksimal di 24 watt. Dan kita coba lihat yang lainnya. Apakah ada lagi? Ternyata kosong. Yang kanan kosong juga. Jadi itu yang kita dapatkan dalam paket penjualan Advan Transformer ini. Wow, ini sih cakep lah ya. Kalau teman-teman suka desain seperti ini pasti bilangnya cakep nih. Nih, ada tulisan gede yang besar banget nih, Advan, dan di bawahnya ada tulisan Transformer Rise of the Dead. Beats, oh ya, Rise of the Beats, tak kira Dead. Oke, tampilannya seperti ini. Bagian bawahnya sih bodinya ini plastik. Kalau ini, oh ya, aluminium apa plastik nih? Ntar kita coba bahas ya lebih detail. Nih, tampilan keyboardnya seperti ini. Cakep sih ya. Dengan warnanya, ini ya, Intel Inside. Dan ada stiker lagi nih. Advan Transformer. Ini stiker apa sih? Oh, udah permanen gitu ya, nggak bisa dilepas. Oke. Laptopnya nggak terlalu berat juga. Cukup ringan dan tombol-tombol powernya ada di sini. Dan ini juga dilengkapi sama webcam di bagian atas. Ternyata bisa ditekuk seperti ini juga ya. Hampir sama kayak Advan Soulmate gitu ya. Cuma ini secara build quality lebih kokoh ketimbang Advan Soulmate. Cakep sih, cakep. Oke, kita coba hidupkan dulu. Dan kita kletek keyboardnya nih. Mantap. Cuma ini nggak bisa dikletek gitu ya. Keras banget, biarin aja lah, biar menempel. Oke, saya mau install dulu, ntar saya balik lagi buat bahas lebih detail laptop ini. Selanjutnya kita bahas di bagian desainnya. Bentuknya sih hampir sama ya, seperti Advan Soulmate. Cuma ini desainnya terlihat lebih mencolok dengan logo Transformer ya.
Rise of the Beast. Nah, kalau dilihat sih ini udah kayak laptop gaming gitu ya. Padahal kan ya ini laptop biasa aja sih ya, laptop buat kerja dan buat sekolah. Oh ya, ini bahannya ternyata metal ya, bukan plastik, jadi udah kokoh banget. Ya, feel-nya itu sama kayak Advan Soulmate. Nah, finishing dari laptop ini juga cukup baik ya, yang nggak kelihatan murahan juga nih. Build quality laptop ini juga cukup rigid, jadi kalau bisa dilihat nih, ini rigid banget, nggak gompal-gompal gitu, nggak ya. Dan ini juga bawahnya berisi juga, nggak kayak laptop murahan. Nah, ini bezelnya juga lumayan tipis ya. Secara laptop 3 jutaan ini udah cukup banget tipisnya. Dan secara dimensi ini juga compact. Tebal laptop ini yang ini panjangnya di 32 cm, lebarnya di 21 cm, dan tebalnya di 1,9 cm. Chargernya hanya 200 gram aja. Ini adalah charger 24 watt. Ini juga kecil ya dan ringan. Jadi total bobotnya ini kalau kalian bawa masih di bawah 2 kg. Nah, secara desain menurut saya T-Book X Transformer ini udah cukup tipis dan elegan ya. Kalau pakai nongkrong pasti dibilang laptop gaming, pastilah. Nggak mungkin nggak dibilang laptop gaming karena emang tampilannya seperti ini gitu. Kalau mungkin yang Soulmate kemarin ya kelihatan elegan gitu. Kalau ini emang kayak gaming banget, padahal laptop buat kerja dan buat belajar, bukan buat main gaming. Lanjut kita bahas ke bagian keyboardnya. Nah, untuk layoutnya ini udah cukup lah ya, ukurannya ini sudah cukup oke. Nah, cuma di sini tuh belum ada LED backlightnya. Ya, ini wajar harga segini. Untuk feel-nya sih lumayan oke lah ya, jarak antar tombol juga lumayan nih. Buat ngetik juga saya sih jarang salah pencet ya, karena emang tombolnya udah cukup menurut saya. Jadi renggang-renggangnya itu udah oke banget. Dan di sini yang jadi riskan adalah tombol panahnya. Ini gabung sama page up sama page down-nya. Jadi dan ini kecil juga dan agak sulit kalau kalian pencet-pencet ya. Kalau pakai main gaming ini kurang nyaman rasanya. Tapi ini bukan laptop gaming. Terus kita lanjut ke touchpad-nya. Ini menurut saya sih ukurannya udah pas ya, dan feel-nya juga nyaman dan responsif. Klik kanan, klik kirinya juga feel-nya oke. Jadi buat kerja, ngetik-ngetik, ini udah cukup banget. Nah, lanjut ke bagian input dan output-nya. Di sini tuh kelihatan Advan nggak pelit-pelit banget ya untuk I/O-nya ini. Meski belum hadir nih USB 4 di sini. Di sebelah kiri ini ada port power. Ada satu kali USB 3.0 dan ada satu kali HDMI dan ada satu kali USB Type-C. Yang salah satunya bisa buat nyarger nih ya, dan bisa buat untuk display ke output external monitor. Jadi ini USB Type-C kalian tinggal colokin aja pakai ya adapter gini. Nanti kalian bisa sambungin ke layar juga. Di sebelah kanan ada satu kali USB 3.0, ada satu kali USB 2.0, dan ada satu kali combo audio jack, dan ada satu kali micro SD slot. Jadi untuk ukuran laptop harga 3 jutaan, untuk slotnya ini udah lengkap banget, apalagi ada slot micro SD. Jadi kalau kalian kerja itu lebih gampang buat pindah-pindah datanya, nggak perlu pakai adapter lagi. Untuk display, nah ini untuk layarnya ukuran di 14 inch SD ya. Resolusinya di 1366 x 768 pixel dengan aspek rasio 16:10. Refresh rate-nya masih di 60 Hz. Panelnya ini adalah panel TN ya. Untuk kualitas warna menurut saya ini udah cukup ya. Warnanya cukup keluar dan cukup luas juga. Jangan bandingin sama laptop yang harga 8 jutaan ke atas, beda. Ini ingat, harga cuma 3 jutaan aja. Dan kalian bisa lihat nih, untuk wallpaper ini udah menggunakan wallpaper transformer. Jadi kalau kalian demen transformer, laptop ini bakalan kalian suka banget. Bezel layarnya ini sudah menggunakan desain ya sedikit tipis untuk sisi kanan dan kiri, dan atasnya ya udah kekinian lah ya, nggak tebel-tebel banget kayak laptop jadul. Ketimbang kalian beli laptop bekas, mending coba ini karena feel layarnya emang ini lebih tipis dan beda sama laptop jadul yang ya harga 2 juta sampai 3 jutaan. Dan spesialnya ini bisa juga dibuka sampai 180 derajat. Dan ini membuat kita pakainya nggak was-was ya. Siapa tahu anak-anak kita biasa kan tuh main-main langsung pegang layar, itu bahaya banget. Nah, kalau ini udah bisa nyentuh ke meja jadi aman. Dan kalau kalian lagi presentasi, kalian juga bisa menunjukkan layar ini ke sisi lawan bicara di depan kalian. Jadi lebih enak lah buat presentasinya. Dan lanjut untuk kamera, di sini ada di bagian atas ya, di bezel bagian atas layar dari monitornya, dan ini bisa ngerekam di 720p ya, dan ini bisa juga tutup. Jadi secara privasi ini udah oke banget, bisa tutup webcamnya. Hasil dari webcamnya tuh seperti ini. Ini adalah hasil kamera dari Advan T-Book X Transformer, hasilnya seperti ini. Kalau saya lihat sih agak patah-patah gitu ya. Kalau
rekamannya apakah bagus apa enggak nih ya. Tapi kalau saya lihat di layar sih ini udah cukup banget ya 2 megapikselnya. Warnanya juga oke lah kalau pakai zoom ini udah cukup menurut saya. Cuma mimik suara saya kok agak nggak sinkron gitu ya. Coba kita tutup lah ya. Ini kalau kalian mengaktifkan privasinya. Kalau kalian hidupkan ini seperti ini hasilnya. Ya seperti itu untuk hasil webcamnya. Kita testing yang lainnya lagi. Nah, bicara soal performa, sebenarnya sih hampir sama nih, seperti Advan Soulmate ya. Cuma ini lebih ngebut dikit. Prosesornya menggunakan Intel Alder Lake N100 ya. Grafisnya ini Intel UHD grafis. Nih RAM-nya nih 4 GB dan ini tipenya DDR4. Kemudian untuk storage-nya 128 GB eMMC ya. Dan kamu masih bisa upgrade nih RAM dan storage-nya. Dengan spesifikasi tersebut sebenarnya laptop ini tuh cocok buat kamu yang seorang pelajar ya, yang lebih sering berkutat dengan Microsoft Office sehingga mengerjakan tugas di Word, Excel, atau PowerPoint itu dapat dilakukan dengan mudah. Lalu gimana nih kalau mau edit foto atau edit video? Apakah laptop ini masih bisa, Bang? Nah, saya saranin sih kalau mau edit foto, kalian menggunakan aplikasi Canva aja. Jangan Photoshop ya, itu berat. Atau kalau mau edit video, jangan pakai Adobe Premiere. Kalian tinggal download aja CapCut, itu gratis ya. Dan ini kalau aplikasi CapCut itu kan nggak perlu spesifikasi yang high-end banget. Laptop seperti ini tuh udah cukup banget. Ya kalian editnya pas exportnya tuh kalian pakai 1080p aja. Jangan editing di 4K. Kalau kalian editing 4K bakalan lama dan mungkin laptopnya bakalan ngehang. Nah, untuk di 1080p video panjang, video pendek itu udah cukup dan lancar-lancar aja. Dan kalau menggunakan CapCut kan banyak banget tuh fitur-fiturnya. Kalian tinggal gunakan aja. Dan kalau kalian rasa kurang fitur-fiturnya, kalian bisa beli yang Pro dan pakai laptop ini. Udah cukup banget nih. Kalian bisa jadi konten kreator di TikTok maupun di YouTube. Mantap gak ya? Dengan harga 3 juta. Dan ini dia penampakan dari Advan T-Book Transformer. Oh ya, untuk casing bawahnya ini dia plastik ya. Bagian depannya baru dia aluminium. Nah, bisa dilihat ini ya. Tampilannya padat juga. Makanya kalau kita ketok-ketok tadi terasa padat lah ya. Dan di sini tuh kalian bisa upgrade RAM-nya ya. Ini bisa upgrade nih. Kalau yang dikasihkan DDR4 4 GB. Ini. Dan ini juga bisa tambah SSD di bagian sini. Jadi memorinya bisa di-upgrade nih, RAM dan memorinya. Mantap di harga 3 jutaan ya. Biasanya kan memorinya nggak bisa di-upgrade. Ini bisa. Wow, keren ya. Ini penampakannya seperti ini, dalamannya ya udah padat sih ya menurut saya dan kokoh juga. Biasanya laptop yang murah-murah itu kita nggak bisa upgrade RAM atau nggak upgrade memori itu nggak bisa, tapi di sini masih bisa ya, kalian bisa tambah. Kan ini masih eMMC ya, 128 GB memori aslinya, kalian bisa tambah nih SSD di sini. Ngapain nggak dikasih aja langsung ya? Kan biar lebih kenceng laptopnya. Dan di bagian bawah ini baterainya ya. Ini sebagian besar baterainya di 6050 mAh di 45,6 watt hour ya. Jadi untuk baterainya lumayan besar yang bisa bertahan hingga 6 jam. Dan di sebelah kiri kanan ini ada speakernya. Nah, untuk suara speakernya sih standar aja ya, nggak terlalu wow banget nih. Kalian bisa nilai sendiri gimana build quality dari Advan sekarang ya. Menurut saya sih udah oke banget ya. Tinggal ditambah memori sama RAM-nya biar tambah ngebut. OS dari laptop ini udah dikasih Windows 11 Home yang resmi dan ini smooth ya. Terus juga ada WiFi di sini. Cuma belum ada slot RJ45, jadi kalian harus beli slotnya juga. Nah, kemudian ada Bluetooth 4.2. Kalau mau pakai mouse dan connect ke device yang lain, ini juga mudah banget. Dan yang penting, ini laptop udah digaransi resmi selama 1 tahun. Yang mana service centernya udah ada di daerah-daerah ya. Jadi kalau kalian merasa kurang yakin dengan Advan, tenang, Advan sudah ada di mana-mana. Cuma garansi 1 tahun aja. Mungkin nanti Advan bisa ngasih garansi 2 tahun biar masyarakat tambah yakin lagi. Tapi yang lama aja udah awet banget ya Advan Soulmate yang masih pakai sampai sekarang. Setelah unboxing dan nyobain device-nya, menurut saya Advan T-Book X Transformer ini tuh cocok nih buat kamu untuk jadiin ya laptop utama buat pelajar SD sampai SMA. Mungkin yang memang menunjang kebutuhan ngerjain tugas-tugas yang ringan seperti kayak Office,
Word, Excel, atau PowerPoint. Sedangkan jika kamu seorang pekerja, cocok juga nih ya, kalau misalkan editnya sama juga, Excel, PowerPoint, Word itu masih cocok banget nih. Buat edit-edit video yang ringan-ringan masih cocok ya. Tapi kalau kalian emang profesional yang emang membutuhkan foto editing video, seorang programmer nggak mungkin beli ini dong. Mending beli ini, Advan AI Gen yang harganya 10 juta. Ini performanya ngebut. Atau nggak beli yang Work Plus yang Ryzen, itu ngebut banget dan penjualannya keren banget itu ya. Agak susah nyari nyari produk yang murah tuh Advan ya Work Plus Ryzen itu, karena emang penjualannya laku banget gitu ya. Nah, kalau yang seri murah itu ada Advan Soulmate harga 2 jutaan. Kalau kalian pengen tampil beda, bisa nyoba ini, Transformer. Buat teman-teman yang berminat beli, ya langsung aja cek link yang sudah saya taruh di deskripsi. Nah, kalau kalian pengen nanya sesuatu atau nanya laptop ini, silahkan komen di bawah ya. Nah, segitu dulu video Gadget Max. Sampai jumpa di video yang lainnya lagi, dan see you. Ini emang keren banget Advan ya. Kemarin bahas AI Gen yang harga 10 jutaan, bahas Advan Soulmate yang kita sudah pakai setahun lebih. Ini ngeluarin lagi yang ini. Ini mungkin saya kasih ke adik sepupu saya aja ya, karena emang keren banget. Cakep.